Gereja Katolik tidak mengakui penabisan pendeta Protestan sebagai tahbisan sakramental yang sah. Dalam arti historis, bukan berarti pelayanannya tidak berguna. Bagi Gereja Katolik, suksesi dan otoritas kepemimpinan rohani memiliki karakteristik khusus. Mari kita simak penjelasan Romo Cafe Sang Sabda Apologet. Maksudnya gimana? Siapa yang membaptis pendeta atau pembaptisan yang telah dibuat oleh pendeta? Kita kan dari para rasul ke paus, terus ke kardinal, ke uskup gitu, Romo. Saya Katolik, Romo. Ya, saya mengerti. Tapi pendeta saya bingung juga. Dapat suksesinya dari siapa? Betul. Ini jadi persoalan besar ketika mereka juga tidak tahu mereka punya suksesi data dari siapa. Karena apa? Karena Erlin bantu dulu. 2 Timoteus 2 ayat kedua, Paulus bilang begini, Uskup Timoteus, kau percayakan apa yang kau dengar itu kepada orang yang kau pilih benar-benar. Jadi ada proses suksesi di situ. Proses pemilihan dari uskup kepada orang yang dipercayakan. Erlin, 2 Timoteus 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu kalau kita analisa ini berarti tidak main angkat diri sendiri. Berarti ada jalur suksesi yang sangat jelas. Timoteus, kau kan uskup, saya angkat engkau. Karena Timoteus ditabiskan oleh Paulus. Paulus memberi pesan kepada Timoteus supaya dia juga mengangkat orang-orang yang pandai. Artinya mentabiskan orang-orang. Makanya Paulus bilang, jangan kau terlalu gegabah untuk menumpangkan tangan kepada orang lain. Kau pilih baik-baik. Baca kembali ayat itu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pak, bisa mengerti di situ? Paham, Romo. Karena itu, makanya ketika para rasul, ketika dia mengutus dalam kisah 14, bantu dulu kisah 14, kisah 13 pentabisan Paulus dan Barnabas. Ketika mereka pergi ke kota-kota, mereka juga memilih dan menetapkan siapa yang menjadi presbiter, siapa yang menjadi penatua. Bantu dulu 14:23 kalau tidak salah, coba bantu. Kisah Rasul 14 ayat 23, di tiap-tiap gereja, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi gereja itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Om Ita bisa mengerti, para rasul mereka mempersiapkan dalam doa yang khusus, memilih dan menetapkan siapa yang menjadi penatua atau penilik, penatua, uskup, presbiter di setiap kota, bukan main-main. Di dalam Titus 1 ayat 5 ya, Titus 1 ayat 5 penting sekali. Juga hal yang sama. Itu 1 ayat 5. Silakan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Paulus memberikan pesan kepada Titus. Titus, engkau harus buat seperti ini. Baca kembali apa yang harus dibuat oleh Titus, uskup, presbiter. Apa yang harus buat? Kau tetapkan. Kau punya otoritas untuk menetapkan. Jadi ada kesinambungan struktur suksesi apostolik. Saya terima, saya berikan kepada engkau. Engkau terima, engkau pilih kepada orang lain, dan tetapkan mereka jadi apa? Bantu dulu Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Itu proses penting sekali. Kalau contoh paling tolong nyata, dalam 1 Timoteus 4 ayat ke-14, Paulus bilang apa kepada uskup Timoteus?
1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sekarang di bab 5, ketika dia omong tentang presbiter, bab 5 ayat 17 dulu, 1 Timotius yang sama. Ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Dan menetapkan dengan cara seperti apa? Ayat 22. Jangan kau terburu-buru menetapkan mereka jadi imam. Ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jagalah kemurnianmu sebagai uskup. Dan jangan kau tabiskan suka-suka cepat-cepat tanpa memilih. Karena itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 kita baca baik-baik. Engkau harus teliti, pilih, tetapkan siapa yang harus menjadi presbiter, siapa yang harus menjadi magisterium, tidak main gila, siapa yang harus menjadi uskup. Baca kembali 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini menjadi persoalan besar ya, Om Itar. Betul. Protestantisme dapat dari mana? Karena penting sekali. Contohnya Rasul Yohanes. Dia mengangkat siapa? Mengangkat Ignatius dari Antioquia. Contoh kecil kan? Prosesnya seperti itu. Bukan main angkat sendiri. Mana kitab suci angkat orang? Tidak ada. Kitab suci tidak pernah angkat orang. Pernahkah Bapak pernah dengar kitab suci melayang-layang di atas kepala pendeta dan mengatakan, saya kitab suci, saya mengangkat engkau menjadi pendeta, begitu Bapak Itar? Iya, nggak ada lah, Romo. Ya nggak ada lah, karena itu harus ditetapkan. Harus ditetapkan. Karena itu di dalam gerejanya Allah menetapkan. Bantu Efesus 4 ayat ke-11. Allah menetapkan. Tetapi ketika para rasul tidak ada, ya proses selanjutnya dari para rasul ini memberikan kepada mengangkat siapa. Macam tadi di setiap kota di dalam Kisah 14:23, di Titus 1 ayat 5, menetapkan siapa menjadi presbiter, imam, siapa yang menjadi penilik, yang diterjemahkan ke Indonesia, episkopo atau uskup di setiap kota, di setiap keuskupan. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu dia yang menetapkan. Menetapkan ini bukan terpecah untuk pecah-pecah. Menetapkan ini supaya semua sampai kepada kesatuan iman. Baca sampai dengan ayat 14. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Teman-teman, saya bukan baca dogma, saya baca kitab suci. Yang kita baca ini kitab suci, bukan dogma. Oke. Ada yang tadi bahas dogma terus. Siapa yang bahas dogma di sini? Yang kita bongkar dari tadi apa, Om Itar? Kitab suci atau dogma? Kitab suci itu. Kesian ya proti-proti ini panas. Kenapa kita justru kalian harus senang karena yang kita bongkar ini kitab suci. Kan sola skritura harus senang lah. Masa saya diserang terus karena baca kitab suci? Mereka senangnya menghakimi, Mo. Oh begitu, bukan senang kalau kita baca kitab suci. Justru Paulus bilang begini,
Aku bangga dengan orang-orang yang tiap hari baca kitab suci, meneliti supaya tahu yang benar. Kisah 17 ayat ke-11. Dia bangga loh. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Tahan dulu. Karena Kenapa Paulus membuat pembandingan orang Yahudi di situ lebih baik daripada yang di Tesalonika? Karena apa? Yang pertama, baca lanjut. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan Jangan dulu. Satu, menerima firman dengan segala kerelaan hati. Yang kedua, kenapa Paulus bangga dengan orang-orang Yahudi di situ? Lebih baik, maksudnya lebih baik daripada Tesalonika. Yang kedua, dan tiap dan hari buat apa? setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Makanya Paulus bilang, kalau mau jadi Kristen yang terbaik, terima firman, dan tiap hari meneliti kitab suci supaya tahu yang benar seperti apa. Mau jadi Katolik yang benar, jangan kau jauh dirimu dari kitab suci. Tiap hari baca kitab suci. Persoalan banyak Katolik yang tidak mau baca kitab suci, tapi mereka punya mulut itu ngeri sekali. Omong jelek, omong tanpa data. Katolik-Katolik sekarang mereka punya mulut sudah di jari. Buat VT ini, type yang aneh-aneh. Saya omong tentang orang Katolik ya. Menghujat dengan cara seperti itu sesama Katoliknya. Gunakan kau punya jari untuk ketik hal yang baik. Gunakan kau punya mulut itu untuk sesuatu yang baik. Karena Yakobus bilang, mulut itu tuh akar dari semua pertikaian dan semuanya. Tolong, gunakan itu. Seperti, begitu ya Om Itar. Makanya kalau kita bongkar, selidiki kitab suci, pertanyaan terbesar untuk kita. Kepada Protestan, kalian ini dapat pengajaran, meneruskan suksesi dari siapa? Luther bukan uskup. Begitu Om Itar. Bingung juga kalau begitu. Oke Om Itar, terima kasih ya. Sama-sama. Masih ada yang Romo. lain? Cukup Romo. Oke, mantap. Karena itu hancur, kalau Protestan hancur semua. Karena apa? Karena proses suksesi itu. Kau terima, kau teruskan. Kau terima, kau teruskan. Yang mereka punya yang mana? Yang ku terima dari Tuhan, itulah yang ku teruskan kepadamu. Penerusan ini yang menjadi persoalan bagi Protestantisme. Bantu dulu 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. A-nya cukup Erlin. 1 Korintus 11 ayat 33. 1 Korintus 11 ayat 23 A Ayat bagian 23. pertama. Oke. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Cukup. Ya, A, setuju. Yang bagian A-nya cukup, sudah selesai. Apa yang ku terima dari Tuhan, itu yang kuteruskan kepadamu. Karena itu kita baca kembali. 2 Timotius 2 ayat 2. Yang kau dengar di depan umum dan di depan saksi, Uskup Timotius, kau teruskan kepada mereka yang kau percayakan. Artinya ada proses suksesi di situ. Rantai suksesi ada di situ. 2 Timotius 2 ayat 2, karena itu ini karakter penting dari Santo Paulus tentang suksesi. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Tahan. Kriteria pertama Om Itar, Bapak Itar. Ada saksi atau tidak ada saksi di situ? Untuk yang mana? Yang ini ayat yang barusan kita baca. Ada. Apa yang kau dengarkan di depan banyak saksi, baca kembali. Makanya konsentrasi Bapak Itar supaya logikanya dalam. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Di situ ada saksi tidak Om Itar? Di situ disebutkan banyak saksi kan Romo. Karena itu pentabisan suksesi tidak sembunyi-sembunyi, oke?
Supaya orang tahu ini kita punya imam, ini kita punya uskup. Oke, Bapak? Oke, oke. Apa yang kau dengarkan di depan banyak saksi, teruskan atau tidak teruskan itu? Lanjut, Erlin. Teruskan. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Om Itar, di situ percayakan kepada semua orang atau percayakan kepada orang-orang yang dipercaya? Orang-orang yang dipercaya. Iya, makanya di situ ada suksesi. Saya tidak tahu Sama pendeta satu membaca lagi. atau tidak ayat itu. Romo, ada satu lagi pertanyaan. Saya waktu ikut pelajaran agama, waktu mau dibaptis, itu kita ini sebagai umat Katolik dalam keadaan darurat bisa membaptis ya, Romo, benar? Yo, bisa. Bukan saja Katolik, Islam agama lain pun yang belum dibaptis Katolik, mereka bisa baptis. Kalau mereka tahu materi dan formula pembaptisan Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka bisa dalam keadaan darurat bisa baptis dan itu harus dilaporkan ke Proki. Siap, siap. Takut salah, Romo. Nggak apa, bisa. Tapi Bapak jangan bilang emergensi setiap pergi ke rumah sakit bersalin Enggak terus. lah. Nanti ini anak ini Ya, emergensi. enggak dong. Saya baptis semua, nanti tidak enak juga. Nggak usah saya nanti, Romo. Tidak hanya labak saja, Pak. Itu saja, Mas. Oke, terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Romo. Yo, mantap.